Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kecepatan gerak satelit dan hukum Kepler. Sebelumnya, adakah dari kalian yang sudah pernah melihat atau menggunakan alat ini? Ya, itu adalah salah satu alat komunikasi zaman dahulu. Untuk sekarang, kita kebanyakan sudah menggunakan handphone ya untuk berkomunikasi. Telepon pun juga berkembang dari zaman ke zaman. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita lebih mudah nih dalam berkomunikasi, mendapatkan informasi, atau bahkan mendapat pengetahuan yang baru. Jadi, kita sekarang tidak perlu tuh berkomunikasi menggunakan asap seperti orang zaman dahulu. Kira-kira apa ya yang menyebabkan handphone dapat terhubung satu dengan yang lainnya? Padahal tidak ada kabel yang menghubungkannya. Berkaitan dengan masalah tersebut, kali ini kita akan membahas mengenai satelit. Nah, apa sih itu satelit? Dan apa saja macam satelit itu? Lalu, apa dampaknya satelit untuk bumi kita? Berikut adalah penjelasannya. Jika setiap malam kita sudah terbiasa melihat satelit alami bumi di langit, sampai saat ini kita mungkin masih asing dengan teknologi yang disebut satelit buatan. Jika dilihat dengan teleskop super, ternyata ada puluhan satelit sedang melayang di atas kepala kita. Sebenarnya, bagaimana cara satelit bisa melayang dan tak jatuh dari langit? Untuk bisa mengorbit bumi, satelit memerlukan kecepatan yang cukup untuk mengatasi gaya sentripetal yang terjadi pada badan satelit. Kecepatan ini diperlukan satelit untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi agar satelit tidak bergerak jatuh ke permukaan bumi. Keberhasilan dari orbit satelit sangat dipengaruhi posisi orbit satelit dan kecepatan orbitnya. Posisi orbit satelit dibagi menjadi 3 berdasarkan jarak satelit dari permukaan bumi. Posisi orbit mempengaruhi kecepatan orbitnya. Semakin dekat jaraknya dengan bumi, semakin tinggi kecepatan orbit satelit. Bahkan untuk bisa tidak jatuh ke bumi, beberapa satelit mengorbit bumi hingga mencapai 80 kali lipat kecepatan mobil Ferrari. Kecepatan orbitnya pun harus pas, sebab kalau terlalu lambat, satelit akan tertarik gravitasi bumi, sementara kalau terlalu cepat, satelit akan keluar dari orbitnya. Sebetulnya selain untuk menemani bulan yang kesepian, ada banyak kegunaan satelit. Salah satu satelit yang sering kita gunakan setiap hari adalah satelit telekomunikasi. Satelit telekomunikasi berfungsi sebagai repeater dan memiliki transponder sehingga kita bisa berkomunikasi dua arah. Meskipun transmisi data satelit tidak secepat fiber optik, area jangkauan yang dilayani oleh satelit jauh lebih luas. Satelit juga menjadi sarana komunikasi penyelamat saat bencana. Sayangnya, satelit telekomunikasi harus pensiun setelah 15 tahun mengorbit. Dan negara kita pun Indonesia tak ketinggalan. Tanggal 15 Februari nanti, Telkom Indonesia akan meluncurkan satelit Telkom 3S. Dengan satelit Telkom 3S ini, internet dapat segera kita nikmati di seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara, dan sebagian Asia Timur. Diharapkan dengan adanya Telkom 3S ini, 30 juta rumah tangga Indonesia di wilayah 3T akhirnya bisa menikmati internet dan pemerataan broadband ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan lancarnya akses komunikasi, pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Tapi hati-hati, sekarang alasan no signal saat tidak mau menerima telepon pacar jadi tidak bisa dipakai lagi. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sudah cukup jelas ya mengenai manfaat adanya satelit tadi. Sekarang ada yang masih ingat nggak tadi kecepatan gerak satelit itu gimana? Kecepatan gerak satelit dapat kita cari dengan persamaan gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi. Di mana gaya sentripetal di sini mv² per r sama dengan g kali m besar kali m kecil dibagi r². Nah, di sini M kecilnya sama-sama kita coret nih hingga hilang. Kemudian R-nya juga saling kita hilangkan hingga menjadi V² sama dengan G kali M besar dibagi R. R di sini merupakan jarak pusat planet ke suatu benda. Jika benda itu di atas permukaan planet, maka R kecil di sini kita gantikan R besar ditambah H. Selanjutnya, kecepatan satelit lepas dari orbit.
Kita dapat mencarinya dengan menggunakan hukum kekekalan energi, yaitu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Di sini nanti kita dapat menemukan kecepatan satelit lepas dari orbitnya atau V itu sama dengan akar dari 2 kali G kali M dibagi dengan R. Selanjutnya, dari rumus V kuadrat sama dengan G kali M dibagi R plus H, jika dalam suatu soal tidak diketahui massa suatu planet, maka kita dapat mencari V dengan rumus R dibagi R plus H dikalikan akar dari R plus H dikali dengan G. Agar lebih memahaminya, maka berikut adalah contoh soal. Sebuah satelit mengorbit bumi pada jarak 3.600 km di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi itu R sebesar 6.400 km, percepatan gravitasi di permukaan bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kelajuan linear satelit yang mengorbit pada bumi. Oke, dalam soal ini tidak diketahui massa bumi, maka kita dapat mencari kelajuan linear atau V dengan rumus R dibagi R plus H dikalikan akar dari R plus H dikali dengan G. Oke, kita masukkan ke persamaan. Didapatkan nilai V yaitu 6,4 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Baik, selanjutnya kita beralih ke topik kedua, yaitu tentang hukum Kepler. Hukum Kepler di sini terbagi menjadi 3 hukum sebagai berikut. Hukum pertama Kepler menyatakan bahwa lintasan suatu planet itu berbentuk elips, di mana matahari terletak di salah satu titik fokusnya. Selanjutnya adalah hukum kedua Kepler. Di sini menyatakan bahwa luas daerah yang dibuat oleh sapuan jari-jari planet itu selalu tetap nilainya dalam rentang waktu yang sama. Nah, di sini dapat kita lihat ya, luas antara bidang yang warna kuning dan warna biru itu selalu sama dengan waktu yang sama pula. Dari teori ini digunakan untuk menentukan lama waktu dalam 1 tahun. Yang terakhir adalah hukum ketiga Kepler. Di sini menyatakan bahwa periode kuadrat dibagi dengan jarak jari-jari planet pangkat 3 yaitu sama dengan konstan. Dari animasi tadi kita dapat melihat bahwa planet yang bergerak mendekati matahari atau berada di daerah perihelium itu bergerak menjadi lebih cepat dibandingkan di daerah aphelium atau daerah yang terjauh dari titik matahari. Selanjutnya antara periode dengan jarak jari-jari orbit itu berbanding lurus. Jika suatu planet itu semakin jauh, maka periode orbitnya juga semakin lama. Begitu pula dengan jarak jari-jari planet yang semakin dekat dengan matahari, maka periode orbitnya semakin cepat. Agar lebih memahaminya, maka berikut adalah contoh soal. Waktu yang diperlukan oleh bumi untuk mengitari matahari adalah 1 tahun dan jarak rata-rata antara bumi dengan matahari yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 11 meter. Jika periode orbit planet Venus itu 0,615 tahun, kira-kira berapa jarak antara matahari dengan planet Venus tadi? Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan perbandingan periode dikuadratkan dibagi dengan jarak jari-jari pangkat 3. Jadi di sini periode bumi kuadrat dibagi dengan jarak bumi pangkat 3 sama dengan periode dari Venus kuadrat dibagi jarak matahari ke Venus pangkat 3. Nah, sehingga kita masukkan di sini ketemu 1,084 dikali 10 pangkat 11 meter. Kunci dalam mengerjakan soal ini yaitu tadi, hubungan antara periode dan jarak itu berbanding lurus. Jika jaraknya semakin jauh, maka periodenya juga semakin lama. Di sini kita ketahui bahwa periode bumi dan Venus itu lebih lama periode bumi. Artinya, bumi di sini harus memiliki jarak yang lebih besar daripada Venus. Di sini bisa kita lihat ya bahwa jarak bumi itu 1,5 kali 10 pangkat 11. Sedangkan jarak Venus itu 1,084 kali 10 pangkat 11. Di sini Venus memiliki jarak yang lebih dekat dengan matahari.
Jadi sudah benar ya bahwa hubungan periode dan jarak itu berbanding lurus. Selanjutnya adalah pembahasan soal LKPD. Soal nomor 1. Seluruh planet di tata surya bergerak dalam lintasan berbentuk elips saat beredar mengelilingi matahari. Matahari berada pada kedua ujung titik fokus elips sebagai pusatnya. Pernyataan ini salah ya. Yang benar itu, matahari berada di salah satu titik fokus, bukan berada di kedua ujung titik fokus. Selanjutnya, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan tetap. Ini pernyataannya juga salah. Bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan tidak tetap. Saat bumi bergerak mendekati matahari, maka kecepatannya akan menjadi lebih cepat dibandingkan saat menjauhi matahari. Yang ketiga, semakin jauh jarak planet terhadap matahari, maka periode revolusinya semakin besar. Nah, untuk pernyataan yang ketiga ini benar ya. Perbandingan jarak dengan periode itu berbanding lurus. Terakhir, kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Nah, pernyataan ini juga benar. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan mengapa planet saat bergerak mendekati matahari kecepatannya menjadi lebih cepat. Nah, berdasarkan hukum Kepler, kecepatan gerak planet-planet pada orbitnya bertambah besar ketika mendekati matahari dan bertambah kecil ketika menjauhi matahari. Jarak yang berbeda antara perihelium dan aphelium itu menyebabkan gaya gravitasi yang timbul juga berbeda. Jika jarak kedua benda makin dekat, maka gaya gravitasi yang ditimbulkan juga semakin besar. Hal ini menyebabkan kecepatan orbit planet juga semakin cepat saat mendekati matahari. Selanjutnya, nomor 3. Sebutkan penerapan hukum Kepler dalam kehidupan. Yang pertama, itu dapat digunakan untuk menentukan waktu dan kecepatan awal yang diperlukan oleh sebuah roket untuk mencapai bulan. Yang kedua, menentukan periode revolusi planet. Kemudian, menentukan periode lintasan satelit. Terakhir adalah menentukan perubahan massa roket yang berpindah dari orbit lingkaran ke lintasan parabola. Selanjutnya, nomor 4. Planet Mars memiliki jarak orbit rata-rata terhadap matahari yaitu 1,52 kali jarak orbit bumi. Periode revolusi bumi diketahui sekitar 365 hari atau 1 tahun. Lalu pertanyaannya, berapakah periode revolusi planet Mars? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan perbandingan antara periode kuadrat dibagi dengan jarak jari-jari pangkat 3. Sehingga dapat kita tulis TB kuadrat dibagi RB pangkat 3 sama dengan TM kuadrat dibagi RM pangkat 3. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan menjadi 1 kuadrat dibagi RB pangkat 3 sama dengan TM kuadrat dibagi 1,2 RB dipangkatkan 3. Nah, kita selesaikan dahulu. TM kuadrat sama dengan 1 kuadrat dikali 1,52 RB dipangkatkan 3 dibagi dengan RB pangkat 3. RB pangkat 3 di sini sama-sama kita coret. Sehingga menyisakan TM kuadrat sama dengan 1,52 dipangkat 3. Kita selesaikan sehingga mendapatkan TM itu sama dengan 1,87 tahun. Nah, jika kita lihat pada soal, jarak antara planet dengan matahari dan juga bumi dengan matahari itu lebih jauh antara planet Mars, yaitu 1,52 dari bumi. Otomatis, periode Mars nanti harus lebih besar daripada bumi. Nah, di sini sudah terbukti ya bahwa periode Mars itu ketemu 1,87 tahun. Lebih lama dibandingkan bumi. Karena apa? Karena jarak Mars itu semakin jauh. Selanjutnya nomor 5. Callisto yang merupakan satelit planet Jupiter mengedari planet Jupiter pada jarak 1,88 juta kilometer dengan periode 16,7 hari. Apabila massa Callisto diabaikan karena jauh lebih kecil daripada massa Jupiter,
tentukan massa planet Jupiter itu sendiri. Selanjutnya, untuk memecahkan permasalahan ini diketahui sebagai berikut. Di sini periode 16,7 hari kita ubah dulu menjadi sekon, sehingga ketemu 1.442.880 second. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan 4pi kuadrat dibagi G kali M sama dengan T kuadrat dibagi R pangkat 3. Di sini kita ingin mencari massa planet Jupiter atau M, sehingga rumusnya menjadi M sama dengan 4pi kuadrat dibagi dengan G dikali R pangkat 3 dibagi T kuadrat. Kita masukkan ke persamaan sehingga didapatkan massa planet Jupiter atau M itu sekitar 1,89 kali 10 pangkat 27 kg. Kemudian yang terakhir adalah soal bonus. Di sini teman-teman dapat menuliskan soal bonus ini di belakang LKPD ya. Soalnya, planet Merkurius memiliki massa 3,28 kali 10 pangkat 23 kg dengan jari-jari 2,44 kali 10 pangkat 6 meter. Nah, pertanyaannya, berapakah kelajuan lepas benda dari permukaan planet Merkurius? Nah, untuk mencari besar kelajuan lepas benda dari permukaan suatu planet agar tidak dipengaruhi gaya gravitasinya lagi, maka kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. V lepas sama dengan akar dari 2 kali G kali M dibagi dengan R. Kita masukkan ke persamaan bahwa nilai G itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian massa planet Merkurius tadi 3,28 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan R, yaitu jari-jari, sebesar 2,44 kali 10 pangkat 6. Kemudian kita masukkan ke persamaan, maka kita dapatkan besar kelajuan lepas benda dari permukaan planet yaitu sebesar 4,23 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Nah, ini adalah kelajuan lepas atau kelajuan minimum benda agar tidak dipengaruhi lagi oleh gaya gravitasi di planet itu sendiri. Baik, demikian tadi penjelasan materi dan juga pembahasan soal LKPD. Selanjutnya mungkin bagi teman-teman yang sudah melihat atau menyaksikan video ini, dapat absen terlebih dahulu di kolom komentar ya. Dapat mengetikkan nama lengkap, absen, dan juga kelas. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Terima kasih.